Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hari ini, adakah yang sudah siap untuk Waalaikumsalam presentasi? warahmatullahi Mungkin ada yang sudah ada yang presentasi, mungkin masih ada yang belum siap. Silahkan kita bagi dua atau tiga anak. Kalau sudah siap, monggo. Ini pertemuan ke-13, ke-12, minggu depan 13 dan 14. Terus kita UAS. UAS nanti pakai kertas. Dan kamu harus tanya ya, misalnya Pak Dian materinya kurang lengkap atau mungkin kurang jelas. Jangan sampai ketika kamu lulus, nanti malah nggak ngerti apa-apa. Nah, kasihan lah, udah cara investasi besar-besaran. Ini saya buka lagi lah, ini pertemuan kita kemarin habis ketemu hari Jumat ya. Ternyata sudah ketemu lagi. Betapa cepatnya hari-hari kita ini. 11, 12 sebelum kita presentasi. Nah, ini kita membuka teman ke-11, 11, 12 ya. Kemarin baru potensi ketimpangan ya. Sekarang kita sebelum ke-12, yaitu tentang ah, adanya pentingnya pemerintah dalam campur tangan dalam pembangunan. Ya, jadi tidak seperti kita lepas ke pasar full itu nah. Tapi pemerintah pegang full itu kadang juga nggak baik. Tapi beberapa yang kita lihat ini selama ini di YouTube ya, di berita itu ada negara-negara yang campur tangan dari pemerintah itu malah berhasil. Contohnya misalnya Tiongkok. Tiongkok seperti itu semi komunis tapi ada pasarnya sedikit. Kedua Korea Selatan, biasanya kalau kita melihat Korea Selatan itu ya pokoknya kayak film-film sing miskin lah. Tapi ternyata apakah ini propaganda mereka atau memang sungguhan bahwa hidup di Korea Utara, bukan Korea Selatan ya, maaf, yang Korea Utara, masyarakatnya sangat sangat bagus loh, sangat toleran. Jadi akhirnya bisa kita lihat itu penting untuk campur tangan kita. Apa yang perlu pemerintah campur tangan? Yang pertama, mengantisipasi adanya kegagalan pasar. Nah, pasar itu nek gagal, misalnya akhirnya yang nah, makanya kemarin seperti ada Donald Trump itu, kalau kita pemerintah nggak campur tangan, ya tambah nemen lagi. Walaupun kemarin katanya Donald Trump malah mengenakan pajak yang lebih besar. Nggak tahu lah. Hmm, seperti itu. Jadi kegagalan pasar penting. Misalnya yang sering itu adalah penjualan padi. Padi itu apa namanya? Bagaimana biasanya harga itu dikuasai oleh masyarakat, oleh sehingga orang itu jual padi itu apa namanya mahal. Nah, itu makanya perlu dari pemerintah itu untuk campur tangan. Yang kedua adanya mobilisasi dan alokasi sumber daya. Kemarin yang perlu kita lihat adalah terjadinya apa namanya bahwa sawit kita itu bisa menguasai dunia. Ternyata di sawit itu kita bisa apa namanya nomor satu di dunia. Kenapa? Karena kita ternyata bisa menanam sawit bukan hanya di Sumatera. Jadi kita melihat sawit, sawit itu sama yang seperti di depannya Unim itu. Itu sebenarnya yang dipupuk dengan bagus itu menghasilkan sawit. Kalau sudah keluar sawitnya ya hati-hati kamu nek ketibanan sawitnya itu bisa berapa kilo ya? 5 kilo, 10 kilo ya merempul kira itu. Tidak hanya bisa ditanam di Sumatera,
atau Kalimantan, bahkan bisa ditanam sampai Irian Jaya, ke Papua ya. Ditanam. Nah, itu makanya sekarang luar biasa. Si apa namanya eh, Malaysia itu juga Malaysia itu juga kualan karena Malaysia negaranya ya selebar dua pulau itu aja, terus juga banyak mengalami penuaan tua. Akhirnya apa ya? Ya itu aja yang bisa ditanam. Padahal dari turunannya sawit itu banyak. Jadi, yang ketiga adanya dampak psikologis dan dampak terhadap sikap anak muda. Nah, dari masyarakat itu harus didukung oleh pemerintah. Jadi misalnya ragu-ragu tentang Indonesia, tentang kekuatannya, itu pemerintah bisa mendorong sehingga ini dapat memperoleh dukungan bagi berbagai kelompok masyarakat dan kelompok kelas, suku bangsa agama berbeda, ya, lebih tercapai. Jadi eh, pemerintah perlu didorong, ah, dibantu, namanya walaupun ada NGO, non government organisasi, tapi pemerintah perlu menyemangati. Jadi misalnya kayak kampusmu ini sebenarnya sudah bagus, sudah baik ya, tapi dengan akreditasi nanti ternyata bisa lebih baik lah. Pemerintah bisa mengucurkan dana lebih untuk penelitian-penelitian, untuk pembuatanmu sehingga fasilitas di UNIM ini bisa bisa bagus. Misalnya kita mau Zoom aja bisa tanpa harus terputus-putus. Itu makanya gunanya. Pemerintah mendukung dampak psikologisnya, menguatkan. Yang keempat adalah bantuan dari luar negeri. Bantuan dari luar negeri itu penting. Nah, dengan dari donor akan berpeluang lebih besar jika disertai dengan rencana kegiatan yang bermanfaat. Untuk itulah makanya pendanaan dari luar negeri itu juga penting. Nah, ada beberapa syaratan yang diajukan oleh donor dengan berkaitan dengan isu-isu yang ada yang membutuhkan pemerintahan lebih matang. Jadi misalnya kalau kampusmu ini ingin menjadi universitas yang tingkatnya internasional, dingkliknya nggak boleh pakai dingklik kayu misalnya, harus dingklik yang eh, bisa memijat sendiri mahasiswanya atau yang dari yang empuk-empuk lah. Nah, itu syaratnya internasional. Tapi kalau nasional cukup lah. Kemarin ada yang kepanasan Pak. Nanti kalau ada bantuan dari luar negeri donor, nah itu tadi dibantu oleh AC. Tapi kalau hanya AC tok tanpa dibantu oleh listrik, percuma ya jelek. Makanya itulah gunanya dari pendonor bantuan luar negeri. Ini ya, yang lainnya. eh, ini adalah yang ke pertemuan ke-12-nya. Ini berisi antara lain tipe dan jenis-jenis perencanaan. Nah, ini menceritakan bagaimana perencanaan-perencanaan itu dimulai dari Orde Lama sampai Orde sekarang ini. Nah, ini menceritakan mulai dari tahun 1947, jadi sudah membangun kita sektor ekonomi yang diberi nama dengan Plan 3 tahun RI untuk 48 ditujukan bidang-bidang pertanian, peternakan, perindustrian, dan kehutanan. Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, biarpun intinya tetap sektor publik. Jadi yang paling gampang itu ya pertanian, di sawah, di cangkul. Yang ketiga selanjutnya adalah mulai tahun 56 sampai 60 ada pelita rencana pembangunan 5 tahun. Tahun 61 sampai 69 rencana pembangunan semesta dan tapi namanya sudah mulai repelita. Dan setelah Orde Baru ada perencanaan jangka panjang dan jangka menengah. Jangka panjang itu berdasarkan pada pendekatan pembangunan secara utuh dan terpadu. Dan jangka menengah pembangunan ekonomi sosial yang lebih bertitik berat pada sektor pertanian dan pengembangan sektor sosial serta kelembagaan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, ini videonya nanti sebelum saya hapus atau mungkin jadi yang paling utama itu ya betul kalau presiden sekarang kita dari Pak Prabowo yang pertama itu adalah ketahanan pangan. Uang les di panganan itu ayam. Makanya dari zaman Pak Harto itu itu
swasembada dulu. Karena swasembada lebih bagus lah. Sekarang apalagi karena dampak El Nino, ah, luar biasa malah. Banyak pertanian yang gagal. Untuk itulah maka apa namanya pembangunannya terasa. Nah, beras dari dulu ya paling nggak 12.000, 13.000 per kilo itu masih banyak. Nah, walaupun dulunya 7.000, ya masa petani ini nggak boleh dapat itu. Itu ya pertemuan-pertemuan eh, materi 11 dan 12. Ada yang tanyakan? Sudah adakah yang persiapan untuk presentasi hari ini? Monggo, diharapkan paling nggak ini sudah mulai ada yang presentasi, terus ada yang apa namanya, nah, jadi UTS itu ada tambahan mata penilaian dari presentasi. Ada Mbak Nuni, Mbak Nuni sudah siapkah? Kamu buka speakernya ya. Sudah siapkah engkau presentasimu? Atau Mbak Rosa? Nah, kalau belum ya bilang belum. Kalau sudah, Baik, Pak, sebentar. sudah siap belum? Mbak Rosa, Mbak Rosa belum? Mbak Valentin atau Belum. belum? Ya wes. Mbak Sela, udah kan sudah? Belum, belum semuanya. Kalau belum semuanya berarti minggu depan kita di kelas ya. Kita usahakan semoga tidak seperti hari ini. Bagaimana Pak Dian tadi sudah pedung janji dan mengecewakan kamu semua sudah datang ya. Nah, tapi bagaimanapun eh, namanya apa ya musibah ya, nggak bisa diprediksi. Pak Dian sudah berangkat pagi tadi jam 7-an. Jam 7 biasanya jam 9 sudah sampai seperti biasa. Sampai sebelum apa pabrik gula itu kendaraan itu nggak bisa digober gitu nggak bisa malah aduh. Padahal Pak Dian rencananya mau bawa kendaraan yang biasa Pak Dian pakai. Sudah lama nggak pakai kendaraannya Honda Beat ini. Sudah lama. Ternyata malah ya itu namanya. Kalau belum saya tambah ya. Nah, perencanaan bangunan ada dua yang namanya sentralistis dan otonomi. Sentralistis itu apa? Sentral. Jadi sentralistis itu dia bersifat sentral, ya anu pusat. Wah, setelah kita rasani api internetnya mati. Ya enggak. Ya, jadi kita ya boleh kita ngajar itu boleh, kamu juga boleh pakai AI. Ya nggak boleh adalah jadi waktunya kuliah untuk kuliah. Jangan lupa nanti nonton sepak bola ya. Musuh Jepang ya, musuh Jepang itu angel loh. Kita itu dijajah Jepang itu, terus kita merdeka itu karena kita banyak keberuntungan, makanya orang itu harus banyak berdoa. Tadi Pak Dia juga sudah berdoa, tapi ternyata ya oh no, namanya musibah kan ya. Jadi kita merdeka itu karena beruntung. Saja nih Jepang itu senang. Jadi karena kita menang lah. Nah ternyata Jepang kena bom atom dan Hiroshima. Nah ternyata presiden kita Pak Soekarno sama Bung Hatta itu cukup cepatan merdeka masih. Itu apa pelajaran yang perlu kita tarik? Ah, kudu gercep. Nah, misalnya kita nggak gercep, waduh, kan kita masih oh, jongosnya Belanda. Nah, ini sentralisasi. Ada sistem pemerintahan atau organisasi di mana pengambilan keputusan terpusat pada satu otoritas utama, biasanya di tingkat nasional atau pusat. Dalam konteks pemerintahan, sentralisasi dikaitkan dengan kontrol yang lebih kuat dari pemerintah pusat terhadap kebijakan, regulasi, dan sistem. Nah, namun dalam komunitas yang berkembang,
ada tantangan dan peluangnya. Keunggulannya efisiensi dalam pengelolaan keanggaran dan program karena adanya standar jelas. Tantangan kurang fleksibilitas. Nah, dia nih untungnya baru gini. Seperti kita belajar daring hari ini, untungnya ada Zoom ya. Jadi kita bisa walaupun jauh, ada rumahnya mungkin macet, mungkin ya ada yang terawat, nggak tahu lah. Akhirnya kita bisa belajar. Kerugiannya apa? Kamu mungkin nggak jadi ketemu Pak Dian ya. Padahal Pak Dian misalnya pingin sekali-sekali itu temu mahasiswa Pak Dian. Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau kurang jelas ya itu kan kerugian kita secara luring. Secara daring. Kalau luring mungkin juga nggak jelas karena makanya rame dewe. Makanya ya harus semangat. Itu ya. Ini namanya sentralisasi. Nah, ada keuntungan kerugiannya. Nah, semoga ini bisa dilihat di layarnya ya. Semoga saya tak buka namanya. Kita agak gercep ya, karena juga waktunya juga sama. Zoom. Nah, ini. Nah, ini. Ah, dalam proyek seperti desa cerdas ada potensi besar untuk membangun pendekatan yang seimbang antara sentralisasi dan sentralisasi. Misalnya kerangka kerja berbasis digital. Desa dapat tetap memiliki otonomi dalam pelayanan publik sambil tetap selaras dengan kebijakan yang lebih besar seperti SDGs dan IQ. Apa itu? Jadi pemerintah desa dikasih kesempatan untuk bagaimana berasosiasi, tapi pemerintah juga memberikan kebebasan. ah, Pemerintah desa harus ikuti e-government-nya bagaimana. Ya, itu yang disebut dengan sentralisasi. Nah, ya sekarang yang kita lihat otonomi. Apakah apakah baik semua? Itu tinggal kamu. Ada wacana bahwa pemerintahan sekarang kan secara langsung ya. Nah, ada wacana nanti akan dibuat pemilihan DPR itu secara langsung. Jadi atau sorry, secara seperti dulu zamannya Orde Baru, yaitu dengan cara ya milih anu meneh. Ini ya dipilih secara perwakilan. Ini ya otonomi adalah paling enggak kalau persiapan soal UAS sudah ada loh. Otonomi daerah ada sistem pemerintah di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerah sendiri, serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan desa. Nah, ada tantangan di desa semu di mana kebijakan masih dikendalikan pemerintah pusat. Ada juga isu infeksi oligarki di mana elit lokal memanfaatkan otonomi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi aneh untungnya baru gini loh. Nah, kalau kamu mungkin mikirnya, oh enak. Nah, jadi kamu sebagai masyarakat apa namanya, kamu kan maring ngono jadi punya keluarga. Enak otonomi apa cek ngelem. Pak aneh. Nah, yang disebut dengan apa ya, sentralisasi. Ya harus bisa mengembangkan semuanya. Ini saya sarankan untuk aku. Jadi yang otonomi sakarepmu itu ya. Nek gak duwe duit ya piye carane iso mesejahterakan masyarakatnya. Nek masyarakatnya pinter, otonomi itu berkembang. Nek punya uang banyak, penak. Misalnya kayak Kabupaten Bojonegoro punya minyak. Nek otonomi penak karepe bangun gedung. Masalah dampak lingkungan gak urus semuanya bisa bangun. Otonomi itu kadang menurut mereka benar, kadang tapi ketika gak duit duit, misalnya kadang bangun dalan sing apik, ya rasana dhewe. Kan banyak daerah itu yang ketika diotonomi, kebablasan entek duitnya. Makanya paling enak itu ya sedang-sedang saja.
Nah, kita kuliah itu kadang luring, kadang daring. Kadang daring, kadang luring. Nek daring tok ya gak enak, nek luring tok ya gak enak. Bosen. Nah, misalnya ketemu Pak Dian, ini dosennya. Misalnya Pak Dian Kuiler, mau sering-sering ketemu. Nah, gue dosennya misalnya cuakep sing lama sewenang ya, tapi saya lo kok lebay dosennya. Itu adalah contoh dari otonomi atau desentralisasi. Nah, otonomi adalah janji reformasi. Reformasi yang terbesar tahun 2000 eh 1998. Ya, itu sebagai koreksi atas sentralisme Pak Orde Baru dan sebagai harapan akan kemandahan lokal dan mengatur rumah tangganya sendiri. Namun di Sumatera seringkali tinggal sebagai dokumen normatif, bukan praktis dalam watak oligarkis yang menarik otonomi pada level otoritas. Jadi hati-hati, banyak juga elit lokal namanya itu yang nggak ikhlas, nah, otonomi ya, nah, perlu dikorupsi. Nah, ini contohnya Provinsi Sumatera ya, memiliki jarak panjang dalam dinamika kekuasaan elit lokal. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya seperti ini contohnya 110 triliun arah pembangunan Aceh jelang akhir dana otonomi khusus. Belum tentu semuanya kaya. Makanya mungkin Papua itu ingin merdeka karena itu yo dimakan orang atas. Hmm, misalnya kita tentang otonomi khusus. Nah, apa saja 5 daerah tunggu kepastian. Belum menerbit 2 peraturan pemerintah. Ini ada yang mau mengajukan otonomi khusus DPR. Waduh. Eh, Terdiri 42. Wah, ini jadi ada terdapat 341 pemekaran wilayah Indonesia. Daerah istimewa di mana daerah mengajukan otonomi khusus adalah Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Ya, gak enak-enak otonomi khusus ya kadang. Iya ya kayak gitu. Kan ini anu pemerintah pusat yang ngeluh. Maksudnya kan ada anu nih pagunya. Dia minta berapa? Nah, ada 5 ini daerah khusus ya. 5 otonomi daerah baru. Ini tak mau nakai. Mungkin udah moro-moro Indonesia kolek. Nah, tapi banyak daerah belum mandiri secara fiskal dan tetap mengajukan status otonomi khusus. Hal tersebut bukanlah hal yang bijak karena itu akan secara ketat mengawasi pemenuhan persyaratan dari setiap usulan. Apabila 2 PP nanti terbitkan, yaitu PP tentang payung hukum pertanahan daerah dan penataan daerah tentang desain besar penataan daerah. Dasar tanda. Wah, nunggu itu. Namun anak IKA yang harus kudu ngerti. Wah, kayak mau lagi. Nah, alu tadi. Bahaya, dah, ya bahaya. Itu pemerintah gak bisa nganu. Pemerintah misalnya nggak bisa nyekel ke semua daerah itu ya bisa merdeka barang loh. Merdeka kalau kamu mau wisata ke apa ke Bali ya udah nggak pakai visa. Ya, kegagalan pasar. Nah, kenapa kok nggak langsung dibenojo? Karena terjadi kegagalan pasar pada umumnya disebabkan oleh pertama adanya kekuatan monopoli. Siapa yang mau monopoli? Siapa yang mau monopoli beras? Nggak boleh, harus bulog. Yang kedua adanya eksternalitas, faktor luar. Orang luar ya nggak, nah itu dulu Indonesia.
misalnya penguasa minyak sawit, terus moro-moro dikai opo sehingga sawit itu hancur, bisa jadi seperti itu. Yang ketika adanya barang publik itu barang yang semuanya memakai. Nah, kamu orang Mojokerto mangan beras kabeh toh, walaupun mangan mangan nasi, apa namanya, roti, kadang ya harus sama. Yang keempat, informasi tidak sempurna. Hmm. Jadi pastikan seperti kita hari ini ya kuliah itu ya, Pak, informasimu harus sempurna. Oh, dari Pak Dian sendiri. Kok orang yang meretas HP-nya Pak Dian. Duh, iwas aku ada misalnya. Tapi eh, dengan semangatmu belajar seperti ini, semoga kamu nantinya bisa menjadi orang yang berguna untuk bangsa ini. Yang selanjutnya adalah mobilisasi dan alokasi sumber daya itu penggunaan tenaga kerja yang terampil harus semata pada bagian-bagian yang dapat memberikan sumbangan maksimal sehingga hanya dapat memberikan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, hal sama dengan penggunaan modal dalam konteks perlunya perencanaan. Jadi apa namanya, ya, perlu penempatan tenaga kerja yang benar. Nah, kalau semuanya tenaga kerja kita lari ke luar negeri, misalnya ke Jepang, Korea, oke loh, kita dapat ya, anu ya, devisa ya. Tapi kok moro-moro orang yang di dalam negeri bodoh-bodoh misalnya, itu ya harus harus lapor tangan pemerintah. Wajib pula jadi TKI ke negara Vietnam misalnya, pulang tinggal nama, apa namanya, ginjele diketok misalnya. Itu memang harus izin dari pemerintah seperti itu. Jangan sampai pemerintah juga malah apa jenenge, menyulitkan. Itu makanya mobilisasi dan alokasi sumber daya itu juga penting dari campur tangan pemerintah. Nah, 10 menit lagi. Yang banyak. Dampak psikologis. Dampak psikologis itu perencanaan lebih baik agar tujuan pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat. Banyak ya pembangunan itu malah nyusahkan masyarakat. Sing ora tahu banjir malah banjir. Nah, Pak Dian itu zamannya mbah-mbahnya dulu nggak pernah banjir rumah di Bojonegoro. Sekarang itu hampir tiap hujan banjir. Bagaimana nggak banjir? Depan dinaikkan jalan rayanya 20 cm, belakang ke apa? Double track naik 5 meter, terus gotnya kecil. Nah, untungnya rumahnya Pak Dian besar di sana. Misalnya rumahnya Pak Dian sebesar perumahan di Jaman Raya gitu misalnya. Paling ya wis lemari-lemari, kasur karo kursinya paling wis beterbangan. Ini tadi Pak Dian ketika berangkat ke Mojokerto di daerah Kudu sana Ngimbang, rumahnya sama-sama banjir semua. Aku ya heran ya, nggak pernah banjir ternyata karena di depannya itu dibangunkan jalan cor itu tadi. Wah itu, ada menjadi dampak psikologis, sikap atau pendirian. Jangan salahkan kalau orang itu protes. Jangan salahkan kalau pingin gubernurnya apa jenis Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya kan jawabannya gitu. Begitu nanti kalau sudah 5 tahun, masyarakat Jatim yang mungkin sudah nggak menyukai Bu Khofifah karena ya bagaimana kalau Kang Deddy Mulyadi dipindah jadi gubernur sini saja. Iya, emangnya terus jadi gubernur sini masalah selesai. Kita harus harus tahu, bukannya kita itu open pada apa, musuhan sama suku-suku yang ada di Jawa Timur, enggak. Ada suku di Jawa Timur itu yang ngeyelan, malingan, yang ada sing pokoknya yang jahat itu ada. Kamu tahu sendiri lah. Itu apa, stigma di luar. Padahal ya nggak mesti seperti itu. Akhirnya membangun Jawa Timur tidak semudah di
Jawa Barat. Nah, Mojokerto ini aja, yang kita sudah memilih bupati kemarin atau wali kota, wawali, mau mau membangun itu ya gak gampang loh. Pertama dananya dari mana? Kedua ya mereka kepilih kemarin ya pengen balik no sangune meneh tuh. Bisa jadi seperti itu. Jadi itu Pak, psikologis itu seperti itu. Jadi coba kira langsung biar wis kekno gitu enggak. Makanya lebih mudah tercapai harus memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, kelompok kelas, suku bangsa dan sebagainya itu. Dan pernyataan tentang tujuan bangunan harus jelas. Karena mereka mungkin oke lah dapat proyek, tapi masyarakat yang ditinggalkan oleh proyek itu ya nek banjir piye ayo. Saya ingat ketika di Japan Raya itu terjadi banjir tahun 2004. Nah, itu efek dampaknya itu sekarang 2025 ya. 2004, 2000, berarti sudah 20 tahun yang lalu itu setiap hujan deras di Suko atau kadang terpikirku tentang moro-moro kali ini jebol lagi banjir lagi. Padahal itu sudah kejadian 20 tahun yang lalu. Itu disebut dengan dampak psikologis. Hmm. Semoga kalau kita Pak Dian ngulang di sini mungkin ada kekurangan, menjadikan dampak psikologis yang baik kepada kamu semua. Oh iya ya, dosen itu ya, seperti itu ada kekurangan karena Pak Dian bukan AI dan ada manusia yang mungkin ada salahnya, ada kurangnya, atau mungkin juga kurang teliti, kurang hafal teman-temannya. Nah, mungkin kurang jelas nih diulang karena ya wifi-nya wifi-nya marah-marah ngalor gitu. Ini perlu dukungan semua. Dan itu pun sama dengan negara-negara kita bahwa semuanya tidak hanya seperti tadi hanya dirancang gitu enggak. Tetapi sebenarnya sudah mulai kalau negara kita ya sejak tahun 1947 setelah Indonesia merdeka itu sudah ya, dirancang dibangun. Tapi kok kadang itu waktu dulu ya kita merasa Indonesia masih kalah dengan negara-negara tetangga kita. Tapi sekarang jangan khawatir dengan akalnya Pak Jokowi itu dengan namanya hilirisasi. Wah, kita punya uang banyak. Semoga kamu yang mau dapat apa jadi dapat kartu uang beasiswa KIP ya, sampai lulus moga-moga. Karena uang kita juga banyak. Karena hilirisasi itu yang dulunya kita misalnya nikel itu aja dibeli nikelnya per karung berapa, per kilo berapa. Padahal sudah dimasak nikelnya itu. Misalnya nikelnya sak pipo gitu ya. Harganya bisa-bisa 1 juta, 2 juta misalnya. Padahal yang dibeli karungan itu hanya mungkin 200.000, 300.000. Itu memang pemerintah memberikan PR kepada kita. Bukan PR ya, jadi PR gak oleh. Kami memberikan semacam hal yang harus dijaga. Sehingga kita nggak boleh lagi menjadi negara miskin. Seperti kemarin kita melihat bahwa Singapura yang selama ini menikmati kekayaan kita, ya nggak boleh, harus kita yang menikmati. Kenapa kok gas dan minyak bumi langsung ke harus apa namanya ke Singapura dengan harga murah. Padahal kamu itu beli LPG aja yang sak tabung 20.000 itu kadang delon orang tuamu sahabat lo lagi tuku wingi kok entek itu atau mungkin kamu yang kuliah ini naik sepeda motor waduh harus bolak-balik ning Unim paling enggak rong, rong liter 20.000 ya padahal dijual di Singapura itu sangat murah itu PR bukan PR ya bukan saya lali bahwa itu adalah pekerjaan yang harus kita selesaikan sehingga kita bisa sejahtera di masyarakat. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Tadi belum absen ya?
Teman-teman dibuka kameranya, saya ingin tahu. Nah, ini tadi Mbak Nuni, Mbak Valentin, ayo. Mbak Sela, tadi ada dua lagi mungkin buyar. Mana ya? Oh ya, ini Pak dia di kelas ya. Oh tak buka piye caranya. Jadi akhirnya apa? Ini tak buka dari sini aja. Supaya kamu nggak mengatakan Kak Dian mungkin anu apa ya? Kak Dian ini paling di rumahnya Bojonegoro. Nah, ini tak buka no. Nah, sebentar ya. Nah, jadi kita itu sama-sama kode-kode belajarnya. Ya, mungkin ada yang kurang pas. Nah, ini kelihatan ya Pak Dian di kelas. Nah, ini bagaimana? Oh, aku juga jadi peserta, juga jadi guru. Itu ya loh, saja di sini. Oke, ada yang tanyakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Minggu depan kita, anu ya, tugas kita presentasi ya, disiapkan dengan baik. Ya, jadi saisone membaca. Kita itu yang penting kamu aktif. Oke, kita tutup ya hari ini. Terima kasih atas. Pak, izin bertanya. Halo, monggo bilang Ya, aja. izin terkait presentasinya itu disajikan Mhm. dalam bentuk apa? Apakah boleh kalau Ah, makalah di Word atau PPT atau bagaimana? kamu bawa HP-mu itu baca di kelas, nggak apa-apa. Kan sudah kamu kumpulkan lewat Oh, email ya. Kemarin sudah dikumpulkan lewat email ya? Belum? dikumpulkan melalui email begitu, Pak, baru presentasi. Iya. Oh iya itu ya kamu baca untuk presentasi ya. Ada yang membingungkan? Enggak ya? Kemarin kan sudah ngirim Sudah. di kelas, di kelas. Nah, tugasmu itu loh kamu baca presentasi yang nomor 5 ya.